warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singini dari kelompok 4, saya Muhammad Hendra dan saya Nurfika Ansari, saya Delviana Agusti, saya Rizky Diansyah akan menampilkan sebuah video model pembelajaran dengan tipe Make and Match. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah kehidupan. Dalam rangka merealisasikan cita-cita nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, kita selaku pendidik maupun calon pendidik harus mengetahui betul bagaimana menyajikan pendidikan yang efektif bagi generasi penerus bangsa. Salah satunya adalah dengan mengetahui benar apa saja model-model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Untuk itu, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Delviana Agusti, Nurfika Ansari, Muhammad Hendra, Rizky Herdiansah, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Kuantan Singini akan menstimulasikan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Make and Match. Baiklah, saya Nurfika Ansari. Di sini saya akan menjelaskan terkait model pembelajaran dengan tipe Make and Match, di mana yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama yaitu seperti apa sih pengertian dari model pembelajaran Make and Match itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana sih tujuan model pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu seperti apa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Make and Match itu sendiri. Dan yang keempat, seperti apa langkah-langkah dari model pembelajaran Make and Match itu. Kemudian metode apa yang cocok diterapkan dalam model pembelajaran Make and Match itu sendiri. Yang pertama yang kita perlu ketahui di sini yaitu seperti apa pengertian dari model pembelajaran Make and Match itu sendiri. Bisa dikatakan sebagai mencari pasangan, artinya mencari pasangan di dalam proses pembelajaran ataupun membentuk beberapa kelompok kecil. Kemudian guru di sini akan membuat beberapa kartu ataupun bentuk kartu yang terdiri dari kartu A dan kartu B, di mana kartu A dan B ini bisa terdiri seperti contoh ada gambar-gambar maupun pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru akan memberikan kartu tersebut kepada peserta didik. Kemudian guru akan mengarahkan peserta didik untuk mencari ataupun mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan tadi. Kemudian pada proses ini tentu guru telah menentukan waktunya, kemudian mencocokkan waktunya karena tidak mungkin dalam proses pembelajaran berlarut-larut. Kemudian inti dari model pembelajaran ini kami menyimpulkan untuk menambah wawasan, kemudian untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya masuk kepada tujuan dari model pembelajaran itu sendiri. Adapun tujuannya yaitu untuk menambah wawasan ataupun untuk melatih pemikiran peserta didik untuk berpikir secara kritis. Kemudian materi yang disampaikan oleh guru tadi diharuskan peserta itu harus mampu memahaminya. Kemudian adapun kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Make and Match itu sendiri, kelebihannya yang pertama yaitu pembelajaran akan terasa lebih menarik oleh peserta didik. Kemudian menciptakan suasana aktif dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu mampu meningkatkan hasil belajar siswa sehingga terjadinya kerjasama setiap anggota kelompok. Kemudian adapun kekurangan dari model pembelajaran Make and Match
Yang pertama yaitu perlu seorang guru itu bimbingan untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu waktu yang tersedia perlu dibatasi, jangan sampai siswa tersebut bermain dalam proses pembelajaran. 4. Langkah-langkah dari model pembelajaran Make and Match. Di sini guru menyampaikan bagaimana cara model pembelajaran tersebut kepada peserta didik serta menyediakan alat-alat ataupun media pembelajaran yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Di sini guru menggunakan beberapa kartu ataupun kertas sebagai medianya. Kemudian guru membagikan kartu-kartu tersebut kepada peserta didik, di mana setiap kartu tersebut berisikan beberapa pertanyaan ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian guru menjelaskan maksud dari tujuan atau atas kartu-kartu tersebut yang diberikan kepada peserta didik sebelumnya. Selanjutnya guru menjelaskan kepada peserta didik untuk memerintahkan peserta didik itu mencari pasangan ataupun mencocokkan kartu-kartu tersebut dengan cepat dan tepat. Kemudian guru akan memberikan nilai ataupun poin kepada peserta didik yang menemukan pertanyaan ataupun jawaban yang paling terdahulu. Kemudian pada intinya dapat disimpulkan dari langkah-langkah model pembelajaran Make and Match itu sendiri, dapat disimpulkan pada dasarnya peserta didik itu harus mampu ataupun harus memahami materi yang telah disampaikan tadi, dan di sini peserta didik itu lebih diarahkan untuk bersosialisasi, dan sehingga peserta didik itu mampu untuk bersosialisasi di kehidupan sehari-harinya ataupun menerapkan dari pembelajaran itu di kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran Make and Match. Kelompok menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode cooperative learning, di mana metode cooperative learning ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, di mana guru akan mengarahkan setiap peserta didik itu membentuk beberapa kelompok kecil, yang dimana tujuan pembuatan kelompok tersebut agar membuat peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan tercapai dengan maksimal. Kemudian metode yang kedua yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan rangkaian ataupun proses pembelajaran di mana seorang guru menjadi titik fokus dalam menyampaikan materi kegiatan pembelajaran di kelas. Metode ini biasanya membuat peserta didik akan merasa cepat bosan dikarenakan hanya fokus pada melihat ataupun mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, dan tentu membuat peserta didik itu akan merasa jenuh di dalam proses pembelajaran berlangsung. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Apa kabar semua murid? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Kurang semangat kayaknya nih. Bisa diulang sekali lagi? Bisa. Apa kabar semua murid-murid? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Baiklah, kita langsung ke materi aja. Materinya pada kali ini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran Al-Quran dan hadis, di mana pada materi kali ini kita mengambil judul tentang bab 1, di mana pengertiannya bisa kita lihat di papan tulis, yakni Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman petunjuk bagi manusia. Tetapi tidak hanya manusia, seluruh alam pun bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Di sini, Bapak telah menyediakan beberapa slide atau tampilan sehingga bisa kita lihat bersama bagaimana tentang pengertian, karakteristik, fungsi dan lainnya sebagai tentang materi kita pada kali ini. Dan ini tentang Al-Quran. Di sini bisa kita lihat bersama-sama. Bisa kita lihat di sini materi kita pada kali ini adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kita langsung masuk pada pengertian. Pertama, di sini Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata yaqra'u, qara'a, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Itu menurut istilah Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya adalah, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang dibawa turun oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung atau langsung dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari slide ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa turun oleh malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini masih bisa dimengerti? Ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada slide yang kedua, yakninya karakteristik Al-Quran atau ciri-ciri dari Al-Quran itu sendiri. Pertama, bisa kita lihat di slide, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril dan bukan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Al-Quran langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekayasa dari manusia, bukan juga dari sabda Nabi Muhammad SAW. Apalagi dibuat oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian di bidangnya. Baik, lanjut di slide berikutnya. Bisa kita lihat tentang hadis terkait dengan Al-Quran. Di sini Bapak hanya mengartikan hadisnya. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Bunyi hadisnya begini, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Itu salah satu hadis yang merujuk kepada Al-Quran, mengenai Al-Quran. Selanjutnya adalah kita masuk ke slide berikutnya, yakninya keutamaan Al-Quran. Selain yang telah disebutkan tadi, selain yang ada di slide ini, sebenarnya masih banyak keutamaan Al-Quran. Di sini Bapak hanya menulis secara umum saja. Sebagai contoh bagi kita, salah satu keutamaan Al-Quran adalah mendapat pahala. Tentu orang yang membaca Al-Quran dengan serius, dengan teliti, pasti insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, selanjutnya adalah keutamaan Al-Quran, yaitu mendapat syafaat dari Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'a di ashabi. Sesungguhnya bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat di yaumil akhir kelak. Inilah maksud dari mendapat syafaat dari Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah keutamaan Al-Qur'an yang ketiga adalah mendapat petunjuk kebenaran. Ini juga merupakan dari fungsi Al-Qur'an, juga merupakan petunjuk al-huda, petunjuk. Orang yang membaca Al-Qur'an insya Allah jalannya akan benar dan akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini masih bisa dimengerti? Bisa. Baik, selanjutnya keutamaan Al-Qur'an yang keempat adalah diberikan kemudahan dalam belajar. Semuanya, baik ilmu pengetahuan, maupun duniawi, fisika, teknologi, IPA dan lain sebagainya, di dalamnya telah diceritakan oleh Al-Qur'an. Dan insya Allah, jika kita membaca Al-Qur'an sebelum belajar, insya Allah diberi kemudahan dalam belajar. Baik, selanjutnya adalah kita masuk kepada slide berikutnya, yakni tentang pengertian hadis. Hadis. Berbicara tentang hadis, hadis merupakan salah satu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, peninggalan Rasulullah SAW, yang salah satu tujuannya adalah menyempurnakan Al-Quran. Di sini bisa kita lihat bahwa hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Secara etimologis, hadis dimaknai sebagai jadid, qarib, dan khabar. Di sini bisa kita lihat, jadid adalah lawan dari qadim, yang artinya yang baru. Sedangkan qarib artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Sebelumnya Bapak mau nanya, Aurel, apa yang disebut dengan jadid? Jadid adalah lawan dari kadim yang artinya yang baru. Sedangkan karim artinya yang dekat, yang belum lama terjadi. Iya, tepuk tangan untuk Aurel. Sementara itu, khobar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, pengertian hadis dimaknai sebagai ucapan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Sebelumnya Bapak mau nanya kepada Fadel, ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Hadis. ya, betul sekali. Segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Hadis. apa? Hadis. Hadis. Kemudian secara rinci dari pengertian di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk slide selanjutnya, ini mengenai tentang fungsi hadis. Di slide sini bisa kita lihat bahwa terdapat 4 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama disebut dengan bayan at-takrir. Apa itu bayan at-takrir? Bisa kita lihat di slide-nya. Ini merupakan pengertian dari bayan at-takrir.
bisa kita lihat bersama, bisa kita pahami, dan bisa kita baca secara sendiri. Kemudian sebelumnya Bapak mintalah kepada Aurel untuk membaca fungsi hadis yang pertama, jadinya bayan at-takrir. Bayan at-takir disebut juga dengan bayan at-takir yang bayan at-isbat. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuatkan apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Baik, itu merupakan fungsi hadis yang pertama, disebut dengan bayan at-takrir, bayan at-takrir. Nah, fungsi yang kedua adalah bayan at-tafsir, yaitu hadis berfungsi sebagai menyempurnakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Lalu fungsi yang ketiga adalah bayan at-tashri, adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim. Selanjutnya adalah fungsi yang terakhir, bisa kita lihat di slide, yakninya bayan an-nasak. Secara bahasa memiliki arti yang beragam. Di antaranya al-ibtal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-takyir, mengubah. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasak adalah adanya dalil syara' yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Bisa dipahami? Bisa. Dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi, kita coba untuk bermain kuis atau bermain games. Di sini ada dua warna karton. Yang warna putih adalah pertanyaan dan yang warna biru adalah jawaban. Dibagikan dulu ya. Semuanya sudah punya satu-satu per orang? Tidak. Siapa yang berani untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu? Tahu. Bacakan pertanyaannya. Sebutkan dua sumber hukum dalam Islam. Yang tahu jawabannya berdiri maju ke depan keduanya. Lalu sudah. Bacakan pertanyaan dan jawabannya dengan suara yang keras supaya teman-temannya bisa mendengar dengan jelas. Sebutkan dua sumber hukum dalam Islam. Al-Quran dan hadis. Kasih tepuk tangan untuk hadiahnya ya. Selanjutnya, Siapa nama malaikat yang membawa turun Al-Quran? siapa yang tahu jawabannya? Maju ke depan keduanya. Lalu sebelahnya. Bacakan dengan keras ya. Siapa nama malaikat yang membawa turun Al-Quran? Malaikat Jibril. Kasih tepuk tangan semuanya. Jauh. Sama-sama. Selanjutnya, Apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim? siapa yang tahu jawabannya? Ayo. Silakan ke depan. Bacakan pertanyaan dan jawabannya. Apa arti dari Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tepuk tangan.
sampaikan. Yang punya jawabannya? Maju ke depan. Bacakan. Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Tepuk tangan. Sama-sama. Sudah paham kan dengan materi yang telah disampaikan tadi? Baiklah anak-anak, adapun inti dari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikannya, yaitu terkait materi kita tadi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku, di mana Al-Quran merupakan sebagai pedoman hidup kita, dan kemudian adapun yang kedua hadis, di mana hadis ini merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, ataupun yang kurang paham silakan dipertanyakan. Tidak ada, Bu. Baiklah, dikarenakan tidak ada, maka pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu Tutu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada anak-anak sekalian sudah diperbolehkan untuk pulang. Baiklah, pada intinya model pembelajaran dengan tipe Max-Emmett ini sendiri, kelompok menyimpulkan bahwa model pembelajaran ini akan meningkatkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran, kemudian bisa meningkatkan sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap penyampaian materi yang disampaikan guru. Dan mungkin itu yang dapat kami simpulkan dari kelompok 4. Itulah tadi penampilan dari video kami. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.